dari kelas Ilmu Perundang-undangan kelas A, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Bukit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hierarki perundang-undangan, di mana isi dari jenis-jenis hierarki tersebut menjelaskan struktur dari peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang ada struktur yang ada di bawahnya. Perlu kalian ingat, isi dari peraturan jenis dan hierarki tersebut ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembagian jenis peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama yang berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada ketetapan MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga Undang-Undang Perda yang mengatur tentang peraturan daerah, ada Undang-Undang Provinsi, dan ada Undang-Undang Peraturan Kabupaten atau Kota. Jadi perlu kalian ketahui, undang-undang yang ada dasar dari Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, mengatur tentang peraturan undang-undang yang berlandaskan Pancasila, atau undang-undang itu adalah dasar dari Negara Republik Indonesia, di mana undang-undang tersebut adalah kasta paling tinggi dari suatu peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Poin kedua yang berisikan tentang ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketetapan yang sementara, dan yang kedua adalah ketetapan yang berlaku. Nah, ketetapan DPR yang berlaku sementara itu adalah ketetapan MPR yang belum ditetapkan, dan ketetapan MPR yang sudah berlaku itu adalah ketetapan MPR yang sudah dipersetujui oleh dewan-dewan atau lembaga-lembaga lain. Jadi menurut peraturan MPR pasal 4 tentang ketetapan MPR garis miring pasal 1 garis miring MPR garis miring tahun 2003, yaitu menjelaskan tentang ketetapan MPR. Itulah ketetapan MPR yang berada di poin kedua. Yang ketiga itu adalah peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang sudah disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden. Nah, peraturan perundang-undangan yang telah diterima oleh DPR adalah peraturan dari peraturan undang-undangan menjadi undang-undang. Nah, apabila peraturan tersebut ditolak oleh DPR, maka peraturan tersebut berhak dicabut dan tidak berlaku. Nah, dari ketetapan peraturan undang-undang ini, ketetapan DPR dan Presiden menjadi kunci dari berlakunya undang-undang tersebut. Nah, sekarang di poin keempat, yaitu peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Adalah peraturan perundang-undangan yang dilisensikan oleh Presiden untuk menjalankan suatu undang-undang. Nah, peraturan pemerintah ini digunakan untuk sebagai peraturan yang untuk menjalankan undang-undang yang memiliki kasta lebih tinggi, atau untuk menjalankan suatu kekuasaan. Nah, yang kelima itu ada peraturan presiden atau perpres. Perpres ini hampir sama dengan peraturan pemerintah, tetapi peraturan presiden tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, atau untuk menjalankan kekuasaan. Poin ke-6 adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu daerah atau peraturan yang dikeluarkan oleh suatu daerah atas izin dari peraturan pusat. Nah, ada yang keenam. Keenam itu adalah peraturan daerah atau perda, provinsi daerah. Nah, peraturan provinsi daerah ini disetujui oleh DPRD yang bersama dengan keputusan gubernur. Nah, keputusan perda ini diberikan contoh ke masyarakat Aceh, yaitu kalau
yaitu yang bernama kanun. Nah, ada juga peraturan daerah ini dibagi juga menjadi dua. Ada peraturan daerah provinsi atau perdasi yang berlaku di daerah Papua dan Papua Barat. Dan yang terakhir ada perdasus, peraturan daerah khusus. Nah, berikut adalah rincian yang saya jelaskan tadi adalah berikut dari peraturan daerah. Nah, peraturan nomor 6 yaitu peraturan daerah provinsi daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan keputusan gubernur. Nah, keputusan dua lembaga tersebut, maka terbentuklah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini adalah peraturan seperti yang ditunjuk di daerah Aceh atau yang kita sebut kanun. Nah, peraturan daerah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perdasi dan yang kedua adalah perdasus. Nah, perdasi ini adalah peraturan daerah provinsi, dikhususkan untuk daerah Papua dan Papua Barat. Yang terakhir ada perdasus, peraturan daerah yang khusus. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari peraturan daerah. Nah, yang terakhir ada peraturan kabupaten atau kota, perda kota, yaitu peraturan daerah kabupaten kota. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota. Termasuk dalam peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota adalah kanun yang berlaku di kabupaten atau kota Aceh. Nah, jadi penjelasan saya tersebut adalah beberapa rincian dari struktur yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi semoga dengan apa yang saya jelaskan ke teman-teman yang menonton ini, semoga dengan yang saya jelaskan dapat menambah ilmu teman-teman yang menonton. Cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Agung Ramadan undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find the one, you should never give her up.